أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Taqrirat as-Saniyah Syarh al-Manzumah al-Baiquniyah lil Imam Hasan al-Mashhad. Kita sudah memasuki pada pembahasan al-haditsu al-mudallasu. Sebelum ini sudah saya jelaskan tentang al-haditsu al-mu'an'anu, karena al-haditsu al-mudallasu itu berkaitan erat dengan al-haditsu al-mu'an'anu. Qala nadhimu rahimahullahu ta'ala nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Wa ma ata mudallasan naw'ani. Al-awwalul isqatu lisyaykhi wa an yanqula amman fawqahu bi an wa an. Wa sani la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Wama ay al-hadisu alladhi ata hala kaunihi mudallasan, yaitu di sana ada hadis yang mana hadis tersebut datang atau dibawakan oleh seorang yang tadlis. Bi fathil lam al-musyaddadah naw'ani. Nah, hadis mudallas itu ada dua macam. Hadis yang dibawakan oleh seorang rawi atau perawi yang perawi tersebut terkenal dengan tadlisnya, maka di situ dibagi menjadi dua. Nah, bagaimana tadlisnya nanti kita akan tahu setelah ini insyaallah. Wa huwa lughatan ma'khudun min dalasa. Wa huwa lughatan ma'khudun min ad-dalasi bit tahriki. Yakni lamnya mutaharik, bukan sakin. Berarti di sini dibaca ad-dalasu. Ma'khudun min ad-dalasi wa huwa ikhtilatu dhalami bin nur. Yaitu secara lugatan artinya adalah bercampurnya antara kegelapan dengan cahaya, sesuatu yang gelap dengan cahaya. Hal ini bisa kita ketahui adalah ketika menjelang fajar atau di saat fajar. Ketika tidak ada cahaya lampu, di sana ada cahaya bulan dengan ada cahaya matahari yang sedikit sudah mulai merekah, kemudian gelapnya malam masih menyelimuti. Nah, di situ bercampur antara kegelapan dan cahaya. Kemudian ketika ada orang berjalan dari kejauhan, kita akan melihatnya secara remang-remang dan tidak akan kelihatan secara nampak jelas. Sumya al-haditsu bidzalik lishtirakihima fil khafa. Nah, al-hadis yang tadi dibawakan oleh seorang yang mudallis itu disebut dengan haditsu mudallas. Nah, itu karena apa? Dikarenakan kedua-duanya dari segi lugatan tadi, yaitu artinya segi lugatan ad-dalasu dan begitu juga dengan yang at-tadlis atau al-mudallas. Itu kedua-duanya sama, yaitu sama apa? Sama-sama di dalam suatu hal yang samar-samar. Sama-sama dalam sebuah kesamaran. An-naw'ul awal. Sekarang kita membahas tentang naw'al awal. Tadlisul isnad. Nah, yang pertama adalah tadlisul isnad. Tadlisul isnad wa huwa ayyusqita ar-rawi isma syaikhihi. Nah, seperti inilah yang dimaksud dengan tadlis. Nah, yang pertama adalah tadlisul isnad. Tadlisul isnad itu artinya adalah apabila seorang rawi dia menyampaikan sebuah hadis, tetapi gurunya itu terjatuh. Maksudnya gurunya tidak tertuliskan di dalam rawinya atau tidak disampaikan bahwa dia mendapat dari syekh aslinya, tetapi dia langsung loncat kepada sebelumnya. Wa yartaqi ila syaikhihi, yang mana dia langsung meloncat kepada guru dari gurunya. Misalkan ini adalah si fulan, seorang rawi akhir. Kemudian dia seharusnya mengatakan saya mendapat hadis dari guru ini, tapi dia langsung ke sini. Langsung ke fulan yang ini, yaitu gurunya guru ini. Meskipun ketiga-tiganya 1, 2, 3 itu satu masa.
masa. Satu masa. Au man fawqahu mimman huwa mu'asirun lidzalik. Atau juga bisa sampai ke atasnya lagi. Yang penting adalah satu mu'asar, satu masa. Fayusnida dzalika ilaihi bilafdin la yaqtadi ittisalan. Nah, dia pun menyampaikan hadis tersebut, saya mendapatkan hadis dari siapa? Misalkan kita di sini melihat seorang gurunya tidak disebutkan namanya di sini, misalkan Zaid, ini adalah Umar, Amru, Zaid. Umar dia mendapatkan dari langsung an Zaid, tetap bukan an Amrin, tapi an Zaid. Nah, di sini lafadznya, sighahnya menggunakan an. Kenapa? Karena an itu tidaklah sharih, tidaklah jelas, atau tidak sesuatu yang menampakkan jelas bahwasanya ia itu mendapatkan hadis secara langsung. Misalkan yang secara langsung apa? Yang sharih. Sighah yang sharih itu adalah haddatsana, akhbarana, sami'tu, sami'na, dan yang semisalnya. Li'alla yakuna kadziban. Kenapa? Karena apabila dia mengatakan saya dapat hadis dari si Zaid, sedangkan Amru di sini sudah terputus, seharusnya dia mengatakan saya mendapat hadis dari Amru, mengatakannya saya mendapatkan dari Zaid. Kalau dia membawakan dengan sighah musharih, sighah sharih, yaitu haddatsana, akhbarana, sami'tu, misalkan, maka dia ini akan dihukumi orang yang kadzib. Nanti hadisnya akan menjadi hadisul maudhu', kadzib, apabila dia menasabkan hadisnya langsung kepada si Zaid ini, padahal dia mendapatkannya dari si Amr. Maka untuk menghindari kadzib, makanya dia menggunakan sighah an, yang kita kenal dengan mu'an'anah, an. Dan tidak semua hadis yang dengan sighah an itu semuanya tadlis atau mudallas, tidak. Kaqaulihi an fulanin. Wa ila hadza asyara biqaulihi al-awwalul isqatu li syaikhi alladhi haddatsahu li kaunihi saghiran aw dha'ifan. Nah, dari matan tadi di situ ada al-awwalu isqatu syaikh. Yang pertama adalah yang dimaksud dengan tadlisul isnad, dikenal dengan istilah tadlisul isnad, yaitu apabila di situ seorang guru itu tidak tercantumkan namanya, atau sakitus syekh atau isqatus syekh. Disebabkan apa? Disebabkan karena bisa saja tadi si Umar ini mendapatkan hadis dari si Amr. Nah, Amru ini ternyata saghir atau lebih kecil dari Amr. Nah, untuk menghindari dia itu mengambil si Umar ini mendapatkan hadis dari orang yang lebih kecil darinya, maka langsunglah hadis ini dinisbatkan kepada gurunya si Amr, yaitu siapa? Zaid. Atau bisa jadi si Amr ini orangnya dhaif. Makanya untuk menutupi kedhaifan dari si Amr agar hadisnya tidak tertolak, maka si Umar dia langsung menisbatkan hadisnya kepada si Zaid, yaitu gurunya Amr. Dan ketiga-tiganya dia satu masa. Karena secara zahir kalau dilihat, oh ini satu masa, berarti ada kemungkinan dia bertemu. Ternyata nanti setelah diteliti, ternyata orang ini tidak bertemu atau hadis ini tidak dia dapatkan. Kemungkinan dia bertemu tapi dia tidak mendapatkan hadis ini dari si Zaid. Walau inda ghairihi faqat wa ayyan qula amman ay an syaikhihi faman fawqahu biman urifa lil mudallis wa huwa fa'ilu tadlis liqa'uhu sama'un minhu bi lafdhin muhimin lis sama'i wa la yaqtadihi mislu an fulanin wa an bitaskinin huwa lil waqfi. Nah, secara singkat makna dari yang kita sudah baca ini tadi, yaitu al-hadisul mudallas yang dilakukan oleh seorang yang mudallis, yang melakukan fi'il tadlis, yang melakukan amal tadlis, maka dia menggunakan sighah di dalam menyampaikan hadis, namanya sighatu tahammul wal ada.
Itu kan bermacam-macam. Nah, kemudian si rawi ini dia menggunakan sighah yang muhim atau tuhimulis sama, yang mana sighah tersebut bisa tidak secara pasti mengatakan bahwa saya mendengar langsung, tetapi ada kemungkinan bahwa dia itu mendengar. Maka itu yang disebut dengan muhimin lisama, artinya ada kemungkinan dia itu mendengar. Dan tidak yaqtadihi, tidak menginterpretasikan bahwa dia itu benar-benar mendengar, seperti hadatsana, akhbarona, sami'na tadi. Tetapi dia menggunakan sesuatu yang mungkin, hanya kemungkinan, bukan sesuatu yang pasti. Makanya dia menggunakan sighah an. Atau juga menggunakan anna fulanan qala kadza, misalkan. Wa an bitaskini huna lil waqfi. Tetapi di dalam nazamnya menggunakan an, itu kenapa? Karena dia mengikuti wazan. Untuk mengikuti wazan akhirnya disukunkan. Aslinya wa asluha at-tashdidu mislu anna fulanan, misla anna fulanan wa misluhuma qala fulanun. Bisa menggunakan an fulan, anna fulan, qala fulan juga bisa. Ketiga-tiganya bisa. Jadi bisa biasanya misalkan ada haddatsana fulan, qala fulan, misalkan, atau haddatsana fulan an fulan, bisa. Haddatsana fulan anna fulanan qala kadza. Jadi yang anna, an, kemudian qala itu semuanya di situ ada kemungkinan dia itu mendengar dari gurunya. Tetapi tidak ada sesuatu yang yakin atau meyakinkan, yang mana seperti sighah haddatsana atau sami'na. Fa illam yu'asiril mudallis al-marwiyah anhu fala yusamma tadlisan alal masyhur. Nah, apabila tadi misalkan si Umar, kemudian Amru, kemudian Zaid, apabila Amr dengan si Zaid ini dia tidak satu masa, maka dia tidak dikenal dengan namanya mudallas. Wa ala muqabilihi fatadlis. Tapi kalau dia itu satu masa, maka dia dikenal dengan tadlis. Ayyuhaddisar rajulu amman lam yasma' minhu bilafdin ghairi sarihin fis sama'. Yaitu seorang laki-laki, seorang rajul, maksudnya di sini rijalul hadis, seorang perawi yang dia itu menyampaikan rawi dari orang yang tidak dia dengar hadisnya dengan lafaz yang tidak sharih secara pendengaran. Seperti maksudnya secara sama, artinya adalah sami itu tidak menggunakan sighah sami itu ataupun sighah akhbarona dan lain sebagainya. Qala Ibnu Abdul Bar wa ala hadza fama salima min tadlisi la malikun wala ghairuh. Nah, kalau kita menggunakan atau menggunakan ta'rif ini, yaitu apabila ada seorang rawi menyampaikan rawi dari yang tidak dia dengar, kemudian dengan lafaz yang ghairi sharih, yang tidak secara sharih, yaitu artinya tidak menggunakan haddatsana ataupun sami itu, maka di situ tidak ada yang selamat dari hal itu. Bahkan sampai Imam Malik pun melakukannya gitu. Wa hukmuhu adamu qabulil mudallas fi. Artinya apabila hadis tersebut dilakukan tadlis, maka tidak diterima hadisnya. Walakin idza sarahal mudallisu al-ma'rufu bidadlisi bima yaqtadil ittisal. Nah, tapi apabila seseorang itu dia itu ma'ruf, sudah terkenal bahwasanya dia itu seorang yang suka tadlis, suka melakukan tadlis. Tetapi dalam hadis tersebut dia melakukan sharih. Secara sharih dia mengatakan saya mendengar dari si fulan, dan ternyata benar mendengar. Sami itu fulanan qala kadza. Misalkan sami itu fulan, anna fulan. Nah, yang menggunakan sighah sami itu tadi, sami itu. Tetapi di situ memang benar-benar dia juga mendengar, maka di situ dia selamat, diterima hadisnya. Ka'ayyaqula sami'tu aw haddatsana aw akhbarana wa kana siqatan qubila marwiyuhu.
Wa naw'u tsani min naw'ayyi at-tadlis. Kemudian ada macam yang kedua atau nau' yang kedua dari tadlis, yaitu tadlisus syuyukh. Nah, min naw'ayyil tadlis artinya aslinya naw'aini sama ad-tadlisu. Naw'aini ketika menjadi mudhaf wa mudhaf ilaih maka dihapuskan nunnya. Nau'i at-tadlisi. Tapi di sini karena ada iltiqa'u sakinain, ya sukun dengan lam sukun, maka yang sukun pertama dikasrahkan menjadi nau'ayyit tadlisi. Min nau'ayyi at-tadlisi tadlisus syuyukh, yaitu yang kedua tadlisus syuyukh. Tadi yang pertama tadlisul isnad, yang kedua tadlisu as-syuyukh. Wa huwa ayyusammiya syaikhahu alladhi sami'a minhu bi ghairi ismihil ma'ruf aw yasifahu bima lam yashtahir bihi min kunyihi aw laqabin lam yashtahir bihi min kunyatin aw laqabin aw nisbatin ila baladin aw qabilatin li ajli an tas'uba ala ghairihi at-tariqu. Nah, kalau tadlisus syuyukh itu adalah apabila dia itu si Umar mendengar dari Amr dari Zaid. Umar ini ketika menyampaikan sebuah hadis, dia mengatakan saya mendapatkan hadis dari Abdullah. Namanya si Umar. Dia merubah menggunakan nama Abdullah. Abdullah itu memang mungkin nama aslinya, nama juga bukan nama asli tapi nama lain dari Umar. Dan nama ini tidak sangat masyhur. Nama Abdullah ini tidak masyhur. Nah, apabila itu digunakan, artinya benar, dia itu benar memang mengambil hadis dari si Abdullah atau si terkenal dengan namanya Umar. Tetapi nama Abdullah ini tidak dikenal. Nah, terkadang adalah untuk menyulitkan orang lain mendapatkan hadis dari si Umar yang sama, atau juga agar orang itu melihatnya bahwa dia itu berguru dengan banyak guru. Akhirnya satu orang itu bisa dibuatkan 5 nama yang berbeda-beda. Akhirnya itu menyulitkan orang lain untuk mengetahuinya. Wa ila hadza asyara biqaulihi wasani bihadfil ya'i lid-darurah. Wasani aslinya adalah ada ya-nya, ya sukun, tetapi dia dihapuskan karena ada daruratus syari. Huwa annahu la yusqituhu ay la yusqitu syaikhahu alladhi hadatsahu bil hadisi bal yadhkuruhu walakin yasif awsafahu ay yadhkuru awsafa syaikhi bima ay bi syai'il ladhi bihi ay bidzalika syai'i la yan'arif wa la yashtahiru bihi syekh. Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Misaluhu qaulu Abi Bakri ibni Mujahidin. Seperti dari kalamnya atau perkataan Abi Bakr ibni Mujahid. Haddatsana Abdullah ibnu Abi Abdullah. Yuridu bihi Abdullah ibnu Abi Dawud As-Sijistani. Abu Bakar ibn Mujahid ini mengatakan haddatsana Abdullah ibnu Abi Abdullah. Saya mendapatkan hadis dari Abdullah ibnu Abi Abdullah. Nah, yang dimaksud Abdullah ibn Abi Abdullah ini siapa? Adalah Abdullah ibn Abi Dawud As-Sijistani aslinya. Nah, Abdullah ibn Abi Abdullah ini tidak terlalu terkenal, tidak diketahui oleh banyak orang. Yang dikenal namanya adalah Abdullah ibn Abi Dawud. Misalkan itu adalah contohnya. Walau qala Nadhim, dan tadi di dalam Nadham itu apabila seorang Nadhim itu menggunakan ini wasani lam yuskituhu lakin yasifu awsafahu bima bihi la yu'rafu lakana sawaban, maka yang seperti ini lebih baik. Fa inna la yan'arif, bukan menggunakan la yan'arif. Karena kita tahu di Nadhamnya tadi yang pertama adalah wasani la yuskituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif. Menjadi lebih bagus kalau wasani lam yuskituhu lakin yasifu awsafahu bima bihi la yu'rafu lakana sawaban fa inna la yan'arif la yu'rafu lughatan.
Wa hukmu tadlisu syuyukh, bagaimana hukumnya tadlisu syuyukh? Yakhtalifu bihasabi al-gharadi al-hamil alaih. Nah, tadlisu syuyukh yaitu dengan mengubah nama gurunya atau dengan mengganti dengan sifat yang tidak diketahui oleh banyak orang, maka itu dia hukumnya berdasarkan tujuannya. Fa in kana li dha'fi syaikhi al-marwi anhu fayudallisuhu hatta la tathara riwayatuhu an du'afa fal hurmah. Apabila dia itu melakukan hal tersebut dikarenakan gurunya lemah, sehingga untuk tidak diketahui orang lain bahwa saya mengambil dari guru yang lemah, maka hal tersebut hukumnya haram. Litadammunihi al-ghisya wal khiyanah wa la yuqbalu khabaruh. Ya, karena di situ ada suatu sifat yang seperti khianat, maka di situ tidaklah diterima. Wa in kana li sighari sinnihi anil mudallisi hatta syarakahu fil akhdi anhu wa huwa dunahu fal karahah wa la yuqbal. Dan begitu juga kalau seandainya dia itu mengambil dari gurunya ternyata lebih kecil umurnya, kemudian untuk menutupi itu maka diambillah nama-nama yang lain yang tidak dikenal orang. Apabila dengan seperti itu karena umurnya kecil, maka hukumnya bagi dia adalah karahah, yaitu makruh, wala yuqbal, dan hadisnya juga tidak diterima. Li'annahu riwayatu majhulin, karena hadisnya tidak diketahui ini dari siapa gitu kan. Illa idza urifa man rawa anhu. Tetapi apabila diketahui dia itu sebenarnya aslinya dia mendapatkan hadis dari siapa, maka hadisnya bisa diambil apabila diketahui dari guru siapa, kemudian gurunya ini diketahui tarjamahnya, diketahui apakah dia siqah, apakah dhabit, dan seperti bagaimana yang hadis-hadis sahih ataupun hadis hasan syarat-syaratnya. Nah, apabila dia memenuhi hal tersebut, kemudian diketahui fulan ini mengambil hadis dari siapa sebenarnya, maka hal tersebut akan menjadikan hadisnya berubah lagi nanti dari yang mudallas ataupun dari yang hadis yang dhaif kepada hadis yang bisa hasan atau juga bisa menjadi sahih. Nah, tergantung daripada syarat-syarat yang dipenuhi. Tamam. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.